Yang penting Bagus nih. sabar Pak Gusti. Kalau mengenai masalah kendala yang dihadapi begitu, saya kira Ibu Umi itu jauh lebih banyak melewati suka dukanya. Nanti bisa sharing sama Ibu Umi. Iya, iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Indonesia, selamat beraktivitas dengan mata belajar tanpa integritas sana dari SMKN 3 kembali pada kegiatan online Sutra Cerdas yang tayang setiap hari Kamis malam pukul 19.30 maaf karena pada malam hari ini kegiatan kita agak terlambat karena terkendala teknis dari Halo? ya sudah ya jelas sudah jelas Pak. Iya, Halo lanjut Bu Tati, ya lanjut. ya oke. Bapak Ibu seperti biasanya saat ini kita berada di rumah si Ivan PSMK. Bagi Bapak Ibu yang baru join di rumah si Ivan ini sudah dikatakan tadi bahwa jangan merasa sendiri bahwa karena kita berada di tempat yang sama hanya beda room yaitu yang mana ada room untuk panelis maupun attendee. Kemudian berikutnya setelah paparan dari Khadijah nanti akan ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Bapak Ibu boleh memilih untuk dengan cara mengklik raise hand untuk interaksi langsung dengan Ibu Ija ataupun dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan nanti saya akan bantu untuk membacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu, Ibu Khadijah tadi sudah diperkenalkan untuk profil beliau oleh Bunda dan kita saat ini partisipannya berjumlah 93 orang dan untuk tidak buang waktu lebih banyak lagi kita akan Pak Khadijah akan memulai paparannya yang pada malam hari ini adalah konsep dan aplikasi Merdeka Belajar part 2 di mana part 1-nya atau bagian pertamanya sudah saya paparkan di lalu pada event Sutra Cerdas edisi ke-20. Baik, Bapak Ibu, silakan Ibu Ica Hudja dimulai paparannya. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, maaf, buat cuaca, Ya, silakan. kemudian saya di jalan dari jam 8, jadi memang nggak ya, nggak mungkin karena jalanan gelap. Ya. Jadi saya mohon maaf tidak ada pekerjaan pun. Ya. Nah, yang mendasari Merdeka Belajar. Sebenarnya hal ini Merdeka Belajar kan ada memberikan sebagai yaitu anak diberikan sama dirinya agar ia dapat dibantu oleh dan upaya gurunya dengan banyak. Maaf, suara suara Bu Ica di sini putus-putus. Apakah teman-teman juga seperti itu? Ya, maaf. Iya, iya Pak. Suaranya agak putus-putus Ibu Ica. Mohon maaf ya gangguan suara dari luar. Ya. Banget ya. Ya benar. Itu lagi suaranya hilang lagi. Silakan Ibu lanjut. Sudah ya jadi sekali lagi saya ulang. Tentu saja perlambatan ini karena memang cuaca dan jalan di Jakarta ya. Jadi tidak ada kendaraan penunda dan saya sendiri juga baru tiba nih. Jam 5 sampai jam 8 di jalan ya. Nah, saya kembali menjelaskan, apakah suara saya sudah didengar? Sudah Ibu, agak
sedikit Bagus. jelas. Ya. Nah, Merdeka Belajar sebenarnya mengembalikan hakikat membelajarkan anak. Hakikat membelajarkan anak adalah untuk memberi kesempatan menemukan kompetensi dirinya sehingga ia merdeka untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kehidupannya, bukan hanya sekedar sekolah, tapi dia tidak mereka agar guru mampu memampukan kita, maka guru juga harus diberikan kesempatan untuk dimaksud dengan memerdekakan belajar. Artinya guru diberikan kesempatan untuk mereka belajar, siswanya juga demikian. Apakah suara saya ramai sekali di luar? Simbol tenggelam Ibu, tapi suara jelas lagi. Iya, tetapi suara dari luar itu banyak. Kenapa bisa masuk ya? Sebentar Bu, Pak Gusti tolong matikan mic-nya dulu. Pak Gusti, Bu Teti tolong matikan mic-nya Pak Gusti dulu. Silakan Ibu. Silakan. Ya. Ibu Ica Ya. silakan lanjut. Ya, nah sekarang apakah lebih baik? Ya. Karena suara dari luarnya sudah tidak terdengar lagi dari tadi. Nah, jadi Merdeka Belajar kembali lagi, anak diberi kesempatan untuk, nah, agar guru mampu, maka guru harus mengasihinya agar kemudian ketika menghadapi anak-anak dengan berbagai latar belakang, berbagai cara belajar, maka dia akan strategi tepat untuk anak didiknya. Nah, sementara ini banyak batasan-batasan yang seperti misalnya batasan-batasan aturan, kemudian tidak boleh pelatihan dan artinya aturan belum bukan hanya aturan sebenarnya, tapi juga motivasi. Kenapa motivasi menjadi hambatan? Karena apalagi kalau yang tidak belajar pelajaran yang tidak di ujian nasional kan, seolah-olah guru itu yang tidak menghasilkan di pelajaran yang karena tidak ada kewajiban seolah-olah untuk memberikan kesempatan terbaik anak-anak untuk berguna. Nah, inilah konsep sejatinya konsep Merdeka Belajar. Nah, kemudian prakteknya seperti apa? Prakteknya nanti guru itu akan dilihat dari kemampuannya untuk bagaimana dia mengambil keputusan penting di kelasnya agar setiap anak mempunyai kesempatan belajar. Kemudian guru juga diberi kesempatan untuk menjadi guru yang terus belajar. Ini artinya di kelasnya dia belajar, ada kemudian kesempatan-kesempatan untuk diskusi, dan tidak hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan insentif atau untuk mendapatkan sertifikat, tapi lebih pada untuk memampukan dirinya agar dia bisa memampukan anak-anak. Ya, jadi itu inti daripada Merdeka Belajar. Makanya 2 hari yang lalu Mas Menteri meluncurkan program guru penggerak. Nah, apa sih artinya program guru penggerak? Guru penggerak adalah guru yang terus-terusan memampukan dirinya.
dia mencoba banyak strategi baru, kemudian dia mencoba, kemudian dia melihat hasilnya dan sebagainya, kemudian dia berbagi sama teman-teman. Inilah yang disebut guru penggerak, yaitu guru yang selalu mempunyai keinginan untuk berbagi dengan guru-guru yang lain. Halo? Ya, siap Ibu. Ya, oke. Lanjut Ibu, Silakan, silakan. silakan ditanggapi dulu. Nanti saya akan merespon dari pertanyaan atau Oke. Ya, pertanyaan. terima kasih Ibu Ica untuk paparan singkatnya. Nanti berikut kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dengan Ibu Ica. Silakan, di sini tadi ada Pak Donald sempat raise hand sebelumnya, tapi kayaknya Selamat malam Bu Ica. Ya, silakan Pak. Selamat malam Bu Ica. Selamat malam. Masih ingat saya? Nih, Saya yang mendampingi Ibu minggu yang lalu. Saya ingin Ya, betul. satu pertanyaan ya. Saya perkenalkan, saya I Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura. Awal mulanya saya mengenal Merdeka Belajar itu kan ada 4 poin penting, ya, yaitu USBN menjadi US, RPP penyederhanaan RPP, kemudian tiadanya UN, dan terakhir masalah PPDB. Sekarang muncul istilah baru lagi menurut saya, ada istilah penggerak, ada guru penggerak, ada relawan penggerak, sekolah penggerak. Bisa enggak Ibu berikan informasi sedikit ya, karena saya juga sudah ikut mendaftar di guru penggerak itu, termasuk di sukarelawan penggerak. Bisa enggak diberikan paparan sedikit masalah tugas-tugas apa yang mesti saya lakukan kalau betul ada guru penggerak itu? Karena terus terang di lingkungan sekolah saya ingin menggebrak sekolah saya supaya sedikit mengikuti Merdeka Belajar, cuman kurang mendapatkan dukungan dari teman-teman, termasuk di dalamnya kepala sekolah. Mohon petunjuk apa yang mesti saya lakukan sebagai guru penggerak. Terima kasih Bu. Nah, jadi program Merdeka Belajar ini yang pertama yang tadi Pak Gusti sebutkan itu yang pertama. Jadi Merdeka Belajar 1 itu ada 4 poin. Merdeka Belajar 2 itu yang utamanya untuk perguruan tinggi, memberikan keleluasaan kepada perguruan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dari bidang lain, kemudian kampus bisa menjadi BLU dan seterusnya. Kemudian baru Merdeka Belajar ketiga adalah program guru penggerak atau organisasi penggerak. Nah, jika yang ditanyakan adalah mengenai guru penggerak, sebenarnya ini adalah bagaimana guru-guru yang sudah biasa aktif, guru-guru yang bisa berbagi dengan orang lain, kemudian membantu guru lain-lainnya. Dia membantu guru baik di sekitarnya maupun guru-guru di tempat lain untuk juga bergerak belajar. Jadi membantu guru untuk bisa belajar lagi lah, artinya mengembangkan dirinya. Nah, para penggerak yang nanti diterima proposalnya, maka dia akan bisa melakukan itu dengan bantuan dana dari pemerintah. Tetapi pasti di situ ada kriteria apa yang harus dicapai. Namun nantinya guru penggerak ini akan menjadi tolak ukur bagi seorang guru di Indonesia. Nah, kualitas si guru penggerak inilah yang nanti akan menjadi referensi kualitas guru. Seperti apa guru penggerak? Guru, sekali lagi, guru yang dia sudah memampukan dirinya, kemudian dia berusaha untuk membantu teman-temannya belajar. Itu dalam bentuk macam-macam lah ya. Apa dalam bentuk diskusi, dalam bentuk program rutin, dalam bentuk seperti pelatihan, dalam bentuk sama-sama membuat katakanlah media ajar, aplikasi dan seterusnya. Nah, itu kemudian nantinya akan menjadi champion lah ya untuk di daerahnya dan mungkin juga di daerah lain. Seperti itu. Mudah-mudahan saya cukup jelas.
Ya, terima kasih Bu. Tapi sedikit saya ingin berarti kesimpulannya guru penggerak itu guru yang siap membantu teman, berbagi dengan teman, kan demikian? Yes, ya. Oh iya. Karena saya juga secara pribadi sudah sangat sering berbagi dengan teman, terutama di luar sekolah. Kalau di sekolah sendiri kadang-kadang saya dianggap ya caper dan lain sebagainya. Ya. Sehingga saya Tidak merasa apa-apa. kesulitan di sekolah sendiri. Justru Saya di menurut forum saya, MGMP sering Ya. berbagi dengan teman. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. ya sama. Silakan dilanjut. Iya, Ibu Tati. Ibu Tati. Ya, halo Ibu Indah. Iya, silakan lanjut Bu Tati. Ya, di sini ada Pak Gusna, Ibu Gusna Sardina. Silakan Ibu. Yang raise hand di sini. Oh, enggak. Saya pas sesi yang enggak ngikutin, jadi mau mendengarkan dulu. Gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ibu Tati nanti bisa diselang-seling dengan yang chat ya. Bu, sekarang mau yang di chat lagi. Ya. Di sini ada Ibu Siti Juwaria di kolom chat. Pertanyaannya, Ibu Ice, bagaimana saya harus menyikapi administrasi kepegawaian yang sangat memberatkan? Padahal seharusnya waktu bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk aktivitas yang lebih bermanfaat. Apalagi dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini. Silakan Ibu. Nah, justru itulah dikeluarkannya konsep tersebut, maka nantinya administrasi itulah yang akan dikurangi. Syukur-syukur sangat diminimalkan, sehingga guru memang harus fokus pada ngurusin anak-anak, harus fokus pada meningkatkan kapasitas dirinya. Ya, jadi itu yang nantinya justru akan sedikit demi sedikit dikurangi melalui secara formal, secara legal formal. Untuk apa? Untuk supaya guru lebih bebas menentukan peningkatan kualitas dirinya. Itu barangkali jawaban saya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa jelas. Kemudian di sini ada Ibu Alia Baso, tapi mungkin sudah terjawab sebagian tadi yang di penjelasan Ica terkait pertanyaan Pak Gusti terkait masalah Merdeka Belajar yang disampaikan dengan guru penggerak. Apakah bisa dijelaskan lebih jauh dengan keterkaitan Merdeka Belajar dengan guru penggerak? Ya, tadi prinsipnya adalah guru penggerak itu menyemangati guru-guru yang lain untuk belajar kembali. Maaf Ibu, raise hand ada Pak Raise hand, Alahudin. raise ya. Ya, raise hand dari Pak Alahudin Nur. Alahudin Nur, silakan Pak Alahudin Nur Harahap. Ya, Alahudin, selamat malam. Audionya kayaknya nggak. Ya, silakan Pak Alahudin Nur Harahap. Kalau nggak ada lewat Bu Tati. Ya, oke. Kayaknya Pak Lahudin lost audio ini. Di sini speakernya sudah mulai aktif, ya, tapi nggak apa-apa. Saya lanjut di yang lain. Ada Pak Donald. Bu Mariani dari tadi raise hand. Oh ya, Pak Donald, silakan Pak Donald Ruindungan yang raise hand. Silakan Pak. Pak Donald, selamat malam. Baik, Pak Donald masih belum ini. Kemudian ada Ibu Mariani. Silakan Ibu. Selamat malam Ibu Ice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, saya langsung, tapi saya lebih tertarik dengan konsep RPP, langsung ke RPP. Pertanyaan saya dua. Yang pertama, Ibu, bagaimana kira-kira menyikapi andai kata saya dan teman-teman saya lebih nyaman atau lebih tertarik menggunakan konsep RPP yang sebelumnya. Kan secara hukum itu kan bersifat edaran yang di nomor 14 2019 itu. Bagaimana menyikapi itu? Apakah boleh atau tidak boleh sama sekali? Apakah
memang sudah betul-betul diwajibkan, karena setahu saya sampai sekarang kan konsep Merdeka Belajar ini belum ada peraturannya, masih sebatas edaran. Kemudian pertanyaan kedua saya, Ibu, kebetulan saya juga ngajar bahasa Inggris. Setahu saya dan seingat saya, ketika kita mengajarkan proses pembelajaran di dalam kelas, kita kan harus menilai secara seiring, seirama. Saya kalau sikap mungkin tidak masalah. Yang jadi kendala di saya, Ibu, ketika mau menilai pengetahuan dengan keterampilan. Saya punya kasus tadi pagi kebetulan ngajar masalah sains. Di KD pengetahuannya menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, sementara keterampilannya menyusun. Selama ini saya mengajar memang sekali jalan, tapi dengan konsep Merdeka Belajar yang dikembalikan ke guru, saya berpikirnya, saya ngajar dulu di pertemuan pertama, misalnya materi sains khusus untuk menguji pengetahuan. Misalnya saya buat kuisis, tadi kebetulan pakai form di Microsoft 365. Nanti untuk menyusun sains itu, kemudian yang diujikan misalnya speaking, nanti di pertemuan berikutnya. Bisa enggak, Bu, penilaian itu dinilai terpisah? Terima kasih. Sorry, saya jawab yang kedua dulu. Saya klarifikasi. Sains di sini apa? Tanda, Bu. Sains yang tanda anak-anak SMA. Oke. Menyusun apa di KD-nya? Menyusun sains seperti itu, Bu. Saya baca ulang. Kalau saya tidak bisa disusun ya? Ini, Bu, menyusun teks khusus dalam bentuk memo, menu, jadwal, dan tanda-tanda sains, baik secara lisan maupun tulisan, begitu, Bu, di KD-nya. Ya, barangkali KD-nya yang saya rasa tidak terlalu tepat untuk tema atau topik sains. Sains Sains bukan berarti ilmu pengetahuan ini, Bu, tapi mungkin tanda-tanda, Bu. I know. Sains, iya kan? Yang sains. Tanda jalan. Yes. Iya, kalau itu kan sebenarnya part of any text kan. Dalam teks apa boleh ada sains. Jadi barangkali di sini kalau khusus untuk bagian ini, saya rasa KD-nya perlu dipikirkan kembali ya. Oke, siap. KD-nya tidak tepat. Ya. Untuk sains ya, untuk sains. Iya. Saya nggak berbicara yang lainnya dan tidak mengatakan bahwa KD semua salah, tidak. Tapi Iya, siap. sains barangkali KD-nya kurang. Kemudian yang kedua, RPP itu prinsipnya dibawa ke kelas, itulah. Jadi ketika ada himbauan, edaran, saya tidak ingin kita terjebak menghubungkan antara aturan dengan RPP. RPP itu adalah barang yang dipakai di kelas, sehingga aturan yang ada juga tidak ada kriteria halamannya. Yang ada bahwa di dalam sebuah RPP ada tujuan, ada proses. Nah, ketika RPP disusun sampai 15 halaman, yang mau pakai di kelas itu siapa? Saya tidak bisa membayangkan kalau saya sebagai yang sedang mengajar membawa RPP belasan atau sampai 10 halaman. Saya nanti sibuk di kelas itu bukan mengajar anak-anak, tapi sibuk nyariin bagaimana nih sekarang di RPP. Seperti tukang saja. Kenapa diinisiasi edaran satu halaman? Sebenarnya untuk mengembalikan mengembalikan ruh daripada RPP sebagai roadmap. RPP sebagai roadmap kita mengajar di kelas. Nah, roadmapnya itu sepanjang itu, kalau saya ini secara personal ragukan, bisakah kita sepanjang 90 menit ikutin yang berlembar-lembar. Tebal ya, betul. Jadi menurut saya kalau mau pakai, yang penting jangan bikin RPP untuk sesajen. Bikinlah RPP untuk dipakai di kelas. Kelas ya, betul. Ya, jadi bukan untuk sesajen siapapun. Mau sesajen kepala sekolah kah, sesajen pengawas, no need.
Kalau Yes. mereka memang masih minta sesajennya, kasih aja sesajen. Kan mau tahu selama ini sesajen nggak copy paste. Jadi menurut saya, marilah kita kembalikan bahwa RPP is the roadmap to our class. If you feel like you want to have 15 pages and you follow it through and you teach effectively, fine. Tapi kalau ngajarnya belepotan hanya karena ngikutin RPP, apalagi masuk kelas tanpa bawa konsep, itu yang Iya, Mem. I see. Itu yang biasanya kan nanti jangan sampai kita buat administrasinya cantik, luar biasa, very good, tapi nanti impact-nya in our learning and teaching process di kelas itu yang Tidak terlaksana gitu. iya Ibu. Tapi bisa enggak kan Bu, pengetahuan sama keterampilannya itu dinilai terpisah, misalnya di KD yang tadi anggaplah bermasalah. Apa harus saya nilai seiring sejalan begitu? kalau bahasa lain kita masuk. Karena keluaran dari bahasa pengetahuan adalah salah media untuk menunjukkan tadi. Misalnya kalau pengetahuan tentang sains, misalnya ada anak yang bisa menghafal 2 atau 3 slide. Halo, Assalamualaikum Bu Ice. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Bu Ice. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini sepertinya bandwidth di area Bu Ice koneksi internet agak tidak begitu bagus. Kalau boleh, saya mohon di ini pemanfaatan kameranya biar tidak mengurangi penggunaan bandwidth di sana. Mungkin kamera bisa di off supaya audio streamingnya bisa begitu jelas diterima di kami. Karena di sini suara Bu Ice timbul tenggelam ini. Kadang-kadang putus. Oke. Harus ya cari mute. Oke. Bagaimana? Nah, ini ini sudah mulai jernih suaranya di sini. Ya, kita lanjut. Pak Gusti, mohon izin Pak Gusti ya beri kesempatan Bu Tati biar lebih ini karena Bu Tati malam ini berfungsi sebagai host kita supaya diskusi kita berjalan. Pak Gusti mohon tertib untuk menonaktifkan mikrofonnya di saat diskusi kita berjalan. Disilahkan. Terima kasih Pak Bahar. Ibu ya, kita lanjut Ibu ya. Oke. Terima kasih. Di sini ada lagi Pak Damsianus yang raise hand. Silakan Pak Damsianus. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak. Silakan, Pak. Selamat malam. Oke, selamat malam. Luar biasa materinya. Halo. Ya, silakan Pak Damsianus. Oke, saya Pak Damsil dari guru IPA Larantuka, Kabupaten Ibu. Halo. Ya, lanjut. Halo. Lanjut. Saya mau bertanya mereka belajar soal konsepnya sih saya sudah pahami. Saya tertarik dengan aplikasi Merdeka Belajar Bu. Pemikiran saya ini aplikasi yang bisa di melalui Play Store untuk kita bisa gunakan seperti apa Merdeka Belajar. Kalau memang ada aplikasinya, mohon diberi petunjuknya Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam Pak Damsianus. Merdeka Ya, Belajar ya. adalah sebuah konsep. Jadi tidak ada aplikasinya. Kalau nanti pada satu hari ada guru yang berhasil membuat aplikasi untuk peningkatan kualitas secara dan sebagainya, silahkan. Tapi sementara ini tidak ada aplikasi Merdeka. Oh ya. Ya. Jadi Merdeka Belajar itu adalah inisiasi untuk membuat guru belajar dengan kesadaran sendiri, meningkatkan kualitas. Kenapa? Karena dia
mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas. Ya, kenapa? Oh ya begitu. Jadi belum ada ya aplikasinya. Tidak. Oh iya. Nah, baiklah kalau begitu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam Pak Damsel. Baik Ibu Ica, di sini ada lagi pertanyaan di kolom chat. Sebenarnya mungkin sudah terjawab tadi di waktu dijelaskan dari pertanyaan tadi, tetapi mungkin tetap saya bacakan saja. Supaya itu ada yang perlu diamankan dari Ibu Siti Fatimah. Apakah untuk menjadi guru gerak harus mendaftar? Dan ada lagi dari Pak Elvio 66 masih terkait siapa saja yang boleh menjadi guru gerak dan bagaimana caranya. Terima kasih. Ya, semua orang boleh jadi, semua guru boleh jadi guru penggerak. Bahkan praktisi pendidikan pun boleh, asal dia memang memiliki kualitas yang memang untuk berbagi dengan guru lainnya. Oleh sebab itu, kalau ingin mendaftar, di Google aja cari guru penggerak. Di sana ada link yang bisa diklik untuk mendaftar sampai dengan kalau tidak salah tengah April. Halo. Ya, halo Ibu. Ya, terima kasih Ibu dari pertanyaannya tadi mengenai bagaimana mendaftar. Itu tadi ya, ada link yang disediakan. Ya. Oke, kemudian di sini ada yang lagi dari Bapak atau Ibu Gema. Silakan Bapak atau Ibu Gema. Itu Bapak. Bapak ya, silakan Pak Jema. Silakan. Bapak itu sahabat saya. Oh, ya, silakan Pak Jema. Pak Jema, Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ica. Terima Ya. kasih. Suara saya bisa didengar? Jelas. Pastinya. Jelas. Oh iya iya. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah. Iya. Ini Bu, saya mau tanya tentang organisasi penggerak itu. Dan konon akan diberikan dana sampai belasan miliar. Pertanyaan saya, apa ini tidak mubazir ya? Karena di kementerian kan sudah ada ada dirjen, ada semacam lembaga yang bisa melakukan itu seperti LPMT atau P4TK. Kenapa tidak diberikan tugas-tugas seperti itu kepada lembaga yang sudah ada? Karena kalau mencari organisasi penggerak lagi itu bisa mendegradasi tugas-tugas yang seharusnya bisa dilaksanakan oleh LPMT, direktorat-direktorat yang ada di kementerian atau semacam P4TK itu Bu. Iya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Pak Jema. Jadi Iya Bu. artinya semua akan bergerak bareng, Pak. Jadi sebenarnya semua akan bergerak bareng. Yang Iya. semua perangkat yang selama ini ada 34 LPMP, 12 P4TK, itu semua nanti akan menjadi sentra-sentra pelatihan Iya. guru dan tetap digunakan sebagaimana yang hanya sekarang rekonstruksi Pak sebetulnya. Rekonstruksi dalam artian kan sebetulnya di lapangan banyak sekali relawan-relawan yang sudah melakukan banyak hal di lapangan yang selama ini terkendala untuk masuk ke dalam misalnya di sekolah dan sebagainya. Nah, Iya. itulah yang sebenarnya oleh Mas Menteri sekarang ini bahwa untuk semua diberi kesempatan sehingga yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Karena kalau pelatihan ini nanti hanya pemerintah yang pegang, 4 juta guru ini banyak yang tidak pernah mendapatkan penyegaran, penguatan, Pak. Itu Iya. sebenarnya
yang menjadi kuncinya. Pembiayaan dana pelatihan yang ada sementara ini untuk di dalam itu nanti akan tetap berjalan, Pak. Jadi bersinergi. Saya kok kepinginnya Pak Jema malah mendaftar sebagai penggerak ya, karena sudah punya sayap banyak dan itu bisa digerakkan untuk sampai ke daerah-daerah yang mungkin sulit terjangkau oleh pemerintah, terutama di Sulawesi Selatan ya. Iya, iya. Iya. Jadi Pak Jema, misalnya Bapak mungkin ingin mengembangkan pelatihan yang minimal bisa menjangkau 100 guru atau 100 sekolah dalam pengembangan proses penilaian bahasa Inggris yang benar misalnya. Karena misalnya Pak Jema punya penelitian itu dan bisa mengembangkan model itu dan sudah terbukti. Kemudian mendaftar itu akan boleh dan nanti itu akan melayani. Jadi nanti itu penuh pelatihan itu makin banyak itu loh. Kuncinya di situ Pak. Iya. You can be Hanya- part of it. Hanya ada kekhawatiran saya, Bu Ice. Iya. Ya, artinya ini kan organisasi nanti akan mendaftar. Lantas sistem seleksinya itu seperti apa? Jangan sampai tidak ketat atau longgar atau tidak jelas siapa-siapa yang mendaftar ini, karena jangan sampai yang mendaftar itu kompetensinya juga tidak dijamin seperti apa untuk bisa menangani pendidikan, bahkan memberikan pelatihan yang sangat teknis. Kalau misalnya terjadi itu, maka ini bisa sia-sia anggaran yang besar yang diberikan kepada mereka. Sebab terus terang di lembaga yang berupa kampus-kampus saja misalnya, menurut saya tidak semuanya juga bisa, apalagi kalau yang organisasi yang luar, yang bebas, yang selama ini tidak pernah berkecimpung di dunia pendidikan sejauh ini, bagaimana mereka bisa menjadi organisasi penggerak, menjadi anggota organisasi penggerak sementara kompetensi di bidang pendidikan kita tidak tahu persis. Sehingga saya mengatakan lebih baik kalau misalnya yang memang sudah profesional seperti LPMP, P4TK, mereka punya widya suara yang memang mumpuni. Tetapi jika itu memang bisa dilakukan secara ketat, melibatkan lembaga-lembaga yang selama ini punya background yang bagus, mumpuni di bidang pelatihan-pelatihan, ya tidak ada masalah, saya setuju saja, Bu. Iya. Baik seleksi maupun monitoringnya. Jadi itu misalnya dalam ada monitoring dan tampaknya yang kelihatannya memang serius sekali ini akan dilakukan agar bersinergi lah. Orang Iya. misalnya kayak Halo, saya enggak suara. kalau Bu Ica boleh jadi guru penggerak ya Pak. artinya yang akan yang diharapkan akan memenuhi kriteria adalah mereka-mereka yang memang selama ini sudah melakukan proses pelatihan guru. Misalnya gini, kita organisasi besar yang biasanya memberi pelatihan itu tidak ada yang tidak ada wasitnya. Organisasi X, organisasi Y itu ya, tentang orang yang kepilih cuma setelah itu lagi. Nah ini kan kalau misalnya pemerintah mereka mendaftarkan diri, jadi tidak semua yang mendaftarkan itu akan selalu mereka yang diberi uang. Ditunjuk. Oke, iya. Iya. Jadi mereka yang misalnya organisasi CSR besar misalnya, dia sudah punya duit sendiri, tetapi dia mendaftarkan diri.
dia akan membiayai kegiatannya sendiri, tetapi pemerintah tahu dia melakukan apa. Jadi kalau Pak Jema bisa nonton tayangannya yang ada di YouTube, itu panjang sekali penjelasan dari direktur yang Dirjen GTK itu, penjelasannya cukup rinci kemarin di YouTube itu. Nah, di situ nanti akan lebih memahami betapa pemilihan itu prosesnya akan open dan tampaknya tadi pagi juga kami ada pertemuan dengan beberapa rektor juga membahas hal itu dan disampaikan bahwa tidak akan memberikan sepeser pun kepada organisasi yang tidak menunjang guru untuk kemudian Iya. Ya, mudah-mudahan saja. Iya. Iya. Mudah-mudahan saja semua bisa terlaksana dengan baik, Bu, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tentu hanya ini kemudian siapa yang akan menjadi pengawas atau mengawasi berjalannya semua proses ini, agar semua bisa berjalan di jalur yang telah ditetapkan atau diinginkan oleh kementerian. Saya kira itu penting nanti itu. Tetapi saya optimis bahwa ini akan bisa dilaksanakan. Cuman kekhawatiran kita kalau ada hal-hal yang bisa melenceng, itu saja yang kita khawatirkan. Tetapi program ini secara umum saya setuju supaya semua elemen bisa berkontribusi dalam memikirkan dan memajukan pendidikan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, betul. Iya. Terima kasih Pak Jema. Ya, terima kasih Bu Ica. Salam. Sama-sama. Iya Bu. Terima kasih. Lanjut Ibu Ica, di sini ada di kolom chat, ini sudah banyak lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu dari Pak Rizal, apa kelebihan dan kekurangan dari konsep Merdeka Belajar? Apakah konsep pendidikan negara lain dan ada target yang ingin dicapai oleh pemerintah atau kementerian? Karena 2 tahun terakhir ini targetnya apa? Bergabung dan berkomunikasi dengan tahun berikutnya pencapaiannya apa saja? Silakan Ibu. Moderatornya bilang saya tidak tahu ini Bapak atau Ibu ini. Ibu Tati, Bilang, kalau bisa itu sahabat saya, Bapak itu. Yang sudah bertanya di mute dulu. Ya. Silakan Ibu Ica. Ya. Jadi itu bukan program yang tulis belajar gairahkan diri kita sebagai guru dan kemudian belajar itu aja. Jadi apa yang baik itu aja. Jadi guru yang lebih baik, guru yang lebih merdeka, tahu kelemahan kemudian kemudian tahu bagaimana itu yang paling dalam konsep Merdeka Belajar. Jadi ini jangan diharap ada dokumen yang akan tidak demikian. Adanya adalah kita semua baik guru itu jadi belajar dan jadi orang yang pada itu jadi sebenarnya tidak ada nantinya tuntutan laporan Merdeka Belajar, tidak. Merdeka Belajar ini adalah sebuah konsep yang kemudian digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Ini saya tidak secara langsung sebagai mewakili pemerintah ya, tetapi ini yang saya pahami dan kenapa saya antusias karena menurut saya ini mengembalikan harusnya pada duduknya bahwa pendidikan itu adalah membisahkan anak-anak hidup di zamannya, bukan cuma kelulusan, bukan kasih ulangan, kasih nilai, tapi lebih pada membisahkan anak-anak. Nah, untuk membisahkan anak, gurunya harus dirinya. Kalau guru tidak mampu
menenangkan dirinya. Latihan nunggu disuruh, kemudian model penilaian dari apa model. Nah, itu artinya guru belum mengerti. Jadi, jadi dalam hal ini jangan berharap bahwa nanti pelajar itu belum ada. Ini bagus untuk berdiskusi dan kebetulan saya mengapresiasi kebijakan ini karena memberi kesempatan orang untuk membangun kesadarannya bahwa meningkatkan diri bagi guru adalah kewajiban, bukan kata kunci. Jika guru sudah tidak kewajiban dirinya untuk belajar, siapa lagi yang jadi itu sebenarnya perlu digarisbawahi. Satu, saya tidak mewakili ya, bukan atas nama pemerintah, tetapi atas nama Ico Khadijah yang merasa bahwa apa yang diluncurkan dengan desain Merdeka Belajar ini, menurut saya intinya adalah mengembalikan bahwa mendidik memampukan anak-anak untuk tampil, memampukan anak-anak untuk menemukan potensi dirinya, bukan sekedar melulus anak karena mereka berada di sekolah tidak mereka lulus bawa kertas kehidupannya. Halo. Ya, halo Ibu. Ya, host. Ya, terima kasih Ibu. Jadi mungkin kembali lagi di konsep awalnya Bu ya. Jadi Merdeka Belajar itu sebenarnya suatu konsep yang baik. Di sini ada Ibu yang raise hand lagi, ada Ibu Eni Khairul. Silakan Ibu Eni Khairul. Ya. Halo Ibu Eni. Ya, Eni Khairul silakan. Benar? Ya. Kemudian ada Ibu Ira Haira. Silakan Ibu Ira. Ira, selamat malam. Baik, kita lewati di kolom chat. Mungkin saya lanjut di kolom chat. Ini ada lagi pertanyaannya masih terkait lagi dengan gerak. Assalamualaikum. Mau tanya terkait gerak. Ini dari Pak Darwono. Salah satunya adalah literasi. Bagaimana contoh literasi memecahkan masalah yang berdasarkan kemampuan individu siswa SD? Begini, kita sementara ini memahami literasi, terjebak bahwa literasi itu membaca, habis membaca lantas. Padahal sebenarnya literasi diawali dengan membaca. Tahu, dan setelah itu setelah dia tahu bagaimana dia mengelola itu, bagaimana dia mengaplikasikan dalam kehidupannya, itulah literasi. Jadi program literasi di SD intinya memang di awal itu membantu anak-anak untuk bisa mulai dari fonik ya, huruf, suara. Nah, dia sudah mulai bisa baca. Nah, tapi setelah itu harus meningkat membaca untuk pemahaman. Nah, ketika membaca untuk pemahaman, di sini guru yang kemudian membutuhkan untuk mengajak anak-anak informasi, bukan cuma menelan. Walaupun informasinya masih sedikit yang didapatkan, tapi informasi itu diolah dengan proses dialog di kelas itu. Misalnya anak setelah membaca sudah bisa membaca 2 baris, mungkin kamu baca apa, kalau membaca apa, dan sebagainya, sehingga informasi yang didapat itu menjadi sebuah konsep baru di pikiran mereka yang kemudian mereka kembali. Intinya bukan jumlah yang dibaca yang menjadi lebih, tapi bagaimana informasi yang dibaca itu
dikelola dan kemudian informasi itu menjadi milik anaknya dan anak itu kemudian kepada orang lain. Nah, itu konsep di SD ya, jadi dari anak dikenalkan kepada membaca tidak hanya dalam sebagai ya, itu awalnya intinya itu apa yang harus menjadi bahan untuk proses membuat informasi itu berguna, membuat informasi itu dimiliki dan membuat diungkap. Basisnya sih kalau mau interaksi juga bisa. Ya. Ditunggu lagi, tenggelam lagi suaranya Ibu Ica. Suara Ibu juga. Iya, nggak tahu ini kayaknya jaringannya. Ya mungkin. Ya. Kalau internet saya kuat. Oh gitu. Oh iya. Oke, Ibu, ini ada yang raise hand dari Pak Adri Jo. Silakan Pak Adri. Oke, terima kasih Bu Tati. Selamat malam, Madam Ice. Selamat malam. Oke. Iya. Sedikit pandangan saya, Bu, nanti mohon tanggapan dari Ibu. Konsep Merdeka Belajar dan aplikasinya yang sudah dijalankan oleh Mas Menteri Pak Nadiem bagus. Dengan tahap pertama mereka belajar khusus untuk guru-guru, mata pelajaran, penerapan ujian, dan RPP. Nah, sehubungan dengan itu, penilaian kami pribadi mungkin salah, mungkin juga kurang tepat. Tapi kami merasa bahwa masih ada yang belum komprehensif dalam Merdeka Belajar tahap pertama, yaitu belum langsung menyentuh esensi material muatan kurikulum, khususnya bahan pelajaran di sekolah-sekolah, khususnya di SMK, di SMA. Ya, perkenalkan saya Bu Adrian Steterego, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 5 Model Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kami mengajar bahasa Inggris dari kelas 10, 11, dan 12. Kemudian buku-buku utama paket dari pemerintah yang kami pakai, yang sudah kami masukkan sebagai buku elektronik di masing-masing PC di lab komputer untuk dipakai belajar anak-anak. Materinya, bukunya bagus, yang disusun oleh Kemendikbud, pemerintah untuk bahasa Inggris, baik kelas 10, 11, dan 12. Materinya bagus menurut kami, struktural, komprehensif, dan berbobot. Dengan penekanan pada four skills integration. Jadi sudah integrated 4 skills-nya. Reading, speaking, listening, and writing. Kebetulan karena MEM adalah bahasa Inggris, from English, jadi saya kira kami pas men-share ini. Hanya saja Bu, kekurangannya materi yang begitu bagus yang telah diberikan pemerintah lewat buku paket untuk tingkat SMA dan juga mungkin SMK, ini alokasi waktu, time allocation untuk di kelas diajarkan itu sangat singkat, hanya 2 jam per minggu Bu. Hanya 2 jam per minggu untuk kurikulum 2013 sekarang. Sedangkan kurikulum yang sebelumnya, kurikulum KDK dan 2016, itu waktunya banyak, 5 jam, 4 jam. Tiba-tiba dipotong di kurikulum 2013 menjadi only 2 hours a week. Hanya 2 jam seminggu. Ini betul-betul, tanda petik, it is so terrifying. Jadi begitu menyiksa guru bahasa Inggris pribadi saya ya. Saya nggak tahu guru bahasa Inggris yang lain. Tapi pribadi saya ini menyiksa Bu. Karena materi yang bukan juga begitu banyak. Tapi yang berbobot, yang perlu time allocation yang lebih banyak. Itu hanya 2 jam per minggu tidak bisa kita selesaikan. Jadi
selama ini yang kami berikan hanyalah reading text, kemudian sebagian dari grammar review dan speaking. Jadi istilahnya nggak bisa four skills integration. Jadi bagaimana jalan keluar Ibu? Saran atau ide atau barangkali new innovation dari Ibu untuk saya pribadi dan guru-guru bahasa Inggris umumnya bisa terapkan agar bisa mantap. Sekian itu saja Bu. Terima kasih, Ma'am. Thank you. Terima kasih Pak Adrianus ya. Sebentar sebelum saya menjawab, saya ada permohonan pada kawan-kawan yang dari yang dengan untuk online ini untuk bisa mengadakan diskusi pengurangan jam bahasa Inggris. Karena menurut saya sudah sejak 2013 ini teman-teman di SMK apalagi yang anak-anaknya harus siap untuk bertarung di dunia kerja dengan pembelajaran bahasa Inggris yang sebenarnya seperti seolah-olah apa ya, kalau saya bilang bercanda aja gitu. Anak-anak harus kerja di lapangan yang bersaing dengan anak-anak dari negara ASEAN, tiba-tiba cuma dapat pelajaran tadinya 200 menit kalau untuk SMK dan 180 menit. Bagaimana ini tak menjadi karena menurut saya ini saya nggak tahu bagaimana menginisiasinya ini atau siapa saja yang mengurus ini untuk bisa mendiskusikan ini dan barangkali bisa diekspos untuk usulan sama-sama tentang saya sendiri juga concern dan sudah berkali-kali hal ini hanya mungkin belum terlalu kuat ya guru yang juga ikut kami untuk kembali atau memberikan di lapangan bahwa kebutuhan anak-anak kan kebutuhan jadi saya hubungkan dengan Pak Adrianus dari lalu tadi bahwa sebenarnya mengajar itu tapi untuk waktunya sebenarnya kita ambil bagaimana kita bisa bukan materi yang patokan mengajar kali mengajar itu kan mengajar itu tujuannya apa sih? Tujuannya memisahkan anak untuk apa ya, memisahkan anak untuk apa begitu ya. Nah kalau misalnya memang waktunya tidak cukup, maka tujuan yang dicapai ya tujuan ini mungkin harus jadi highlight nasional ya, supaya juga bahwa sama-sama lah, bukan hanya ya, tapi kita semua bahwa jam pelajaran 90 menit itu saya harus dikembalikan lah kalau tidak ditambah lebih, karena di ASEAN, negara ASEAN itu yang jumlah pelajaran bahasa Inggrisnya tersedikit di Indonesia, Cambodia, Vietnam, Thailand, apalagi negara-negara dengan basis sejarah bahasa Inggris ya, seperti Malaysia, kemudian Malaysia, Brunei, kemudian Singapura dan Filipina, mereka mempunyai sejarah bahasa Inggris yang kuat, tapi pun pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu masih jumlahnya besar, masih 6 atau 10 jam seminggunya. Jadi hal ini harus menjadi pemikiran bersama. Tapi kalau tadi saya kembalikan Pak Adrianus bahwa mengajar itu untuk mencapai tujuan, tidak habisan materi. Jadi materi dipilihin aja, dipilihin mana yang kira-kira membantu kita untuk shortcut mencapai tujuan. Gimana Pak Adrianus?
Okay. Thank you very much, Madam. Yes, the most welcome. Terima kasih Pak Adri. Mungkin sedikit dari saya ya Ibu Ice ya. Jadi memang Ya. saya guru SMK Ibu. Jadi memang saya termasuk dulu yang senang waktu masih kurikulum yang sebelum sekarang ini Ya. jumlah pelajaran jamnya bahasa Inggris itu sampai 7 jam Ibu kelasnya. Ya, ya Karena kan? memang kita anak-anak kan dituntut untuk prakteknya itu harus bahasa Inggris. Sekarang malah kami kelabakan karena jumlah jam yang sangat Terlalu sangat sedikit. terlalu sedikit Ibu. Jadi Ya. kami sendiri kewalahan untuk mengajarkan ke anak-anak praktek bahasa Inggrisnya. Ya. Ya, dan mungkin anak-anak apa ya? Jadi kita ingin menyiapkan mereka, tetapi perangkat yang diberikan kepada pemerintah belum memadai. Iya, apalagi saat ini kami sekarang itu kita harus menerapkan kurikulum ASEAN yang CETC ASEAN itu. Jadi lebih ini lagi modul-modulnya bahasa Inggris semua. Nah, sudah. Jumlah jam. Akhirnya kita mau menyiapkan anak-anak Iya. mana gitu ya Iya, kan? benar Ibu. Iya. Boleh deh saya usulin kepada pengelola untuk boleh berbicara tentang hal ini, diskusi ini, dan sama-sama kita mencari solusi bagaimana sebaiknya kita mengajukan usulan kepada pemerintah pusat, pemerintah di daerah agar dapat memberikan peluang lebih baik kepada anak-anak untuk belajar bahasa yang dibutuhkan untuk mereka hidup. Iya, bagus ya. Part-partnya. Ya. Oke, baik Ibu. Berikut pertanyaan dari kolom chat. Ada dari Ibu Enik tadi nih, kayaknya di raise hand mungkin dia terkendala. Di sini dia sudah menuliskan Ibu Enik, saya penggerak di KGB Sidoarjo, ya. Dan saya sangat tertarik dan ingin sekali bergabung dalam guru penggerak Kemdikbud. Kemarin saya sudah mendaftar di link guru penggerak Kemdikbud, sampai kini belum ada informasi lanjutan. Masih lama ya, masih lama. Gitu. Iya. Karena pendaftaran aja masih dibuka sampai 14 April kalau tidak salah, sehingga masih harus menunggu setelah waktu itu. Kemudian coba ditonton videonya, di situ ada timeline yang diberikan, kapan seleksi dan kapan diumumkan. Karena yang mendaftar kalau organisasi itu sudah lebih dari 4.000, jadi banyak sekali dan seleksinya akan relatif besar. Tapi memang belum. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan tadi. Baik, berikut dari Sna Sardina, guru penggerak anak didik kita, follow up-nya seperti apa ya Bu? Saya yang lebih faktanya nanti ke anak-anak. Contohnya kalau sudah ada guru penggerak, dilihat bahannya seperti apa kalau sudah bergerak. Begini, ujung daripada kemampuan anak belajar itu adalah literasinya. Oleh sebab itu nanti kelompok-kelompok yang digerakkan, kelompok-kelompok yang mempunyai katakanlah mempunyai mitra untuk diberikan intervensi peningkatan kualitas, di ujungnya yang diukur siswanya. Apakah pembelajaran siswa gairahnya meningkat? Apakah kemudian siswa menunjukkan itu yang akan menjadi bagian daripada penilaian guru penggerak. Jadi memang efek yang diminta adalah bukan hanya di guru tapi di siswa. Terima kasih Ibu. Berikut ada dari raise hand dari Pak Mansur. Silakan Pak Mansur. Selamat malam Pak Mansur. Halo, selamat malam Pak Mansur. Baik. Lanjut ke kolom chat dari Pak Elbio 66. Saya sudah mengajar sekitar 26 tahun. Anak A sudah lebih dari 10 tahun.
naik golongan karena terkendala oleh adanya syarat PTK atau karya tulis ilmiah. Apakah karya tulis ilmiah masih syarat wajib dapat naik golongan? Terang ini sangat memberatkan karena waktu kami sudah tersita untuk mengelola pembelajaran, terutama penilaian berbagai kompetensi anak didik yang begitu banyak. Ya kalau mau naik kelas mesti pakai ujian ya. Saya tidak tahu karena itu urusan birokrasi yang saya tidak terlalu memahami. Tetapi sebenarnya PTK itu kan wujud daripada kemampuan kita mengajar dan berinovasi. Itulah PTK. PTK itu bukan penelitian lepas, namanya juga penelitian tindakan kelas. Jadi di kelas itu punya inovasi apa? Nah, inovasinya itu kemudian diteliti apakah inovasi itu bisa disebarkan ke orang lain. Nah, kalau orang yang masih inovasi sifatnya personal, itu kan belum dikonfirmasi dengan teori-teori. Jadi dia itu baru berlaku buat dirinya sendiri. Nah, kalau untuk menjadi PTK, maka harus dikonfirmasi dengan teori-teori supaya orang lain bisa belajar dari inovasi yang dibuat. Tapi saya rasa untuk naik kelas mesti Ya, dan tidak bisa ada tawar-menawar ya, Oh karena yes, mereka I itu don't juga think untuk so. pengembangan Iya. diri kita. Iya betul. Ya, terima kasih. Kemudian dari Ibu Siti Jumilati dari Pemalang, di sini beliau mengatakan sama dengan Pak Gusti dan Pak Ema yang khawatir dengan program gerak. Bedanya khawatir saya jika ingin bergabung menjadi guru bergerak adalah khawatir tidak bisa bergerak, ingat ketatnya perizinan bagi ASN di daerah kami yang ingin mengembangkan diri. Pertanyaan saya, apakah tugas guru bergerak tersebut tidak akan berbenturan dengan tugas ASN? Saya rasa nantinya itu sudah akan diperhitungkan lah oleh Kemdikbud. Saya rasa nggak akan kalau melihat gayanya ya nggak mungkin gaya yang saat ini nggak mungkin di Jakarta. Saya rasa ini dibenahi bersama dan tidak perlu khawatir kalau memang memenuhi syarat dan diterima pasti diberikan jalan. Mohon maaf, kita mau putuskan untuk selesai pukul berapa ya? Karena saya baru datang tadi langsung langsung masuk ke chat gitu ya, jadi I need time. Ya, kita mau putuskan aja gitu. Kita mau 9.30, jadi fair enough. Saya bisa membenahi diri. Iya, kayaknya Ibu juga harus istirahat Ibu ya. Sekarang di waktu Indonesia Tengah jam. Gak apa-apa, kita bikin 10 lagi ya. 30 Ibu ya. 9.30 waktu. Yo. Barat. Ya, berarti kurang lebih sekitar 10 menit lagi Bu ya. Nah, di sini ada yang raise hand lagi dari ini namanya Bapak L, hanya huruf L saja. Silakan. Halo. Iya, halo. Silakan. Iya, halo, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ibu Ica, saya ingin namanya dulu siapa? Namanya di sini hanya L aja Ibu tulisannya. Nama saya Lailatul Muniro, panggilannya biasanya L. Oh, silakan Ibu L. Ya, Bu Ica, mungkin Ibu Ica bisa jadi penyambung lidah kami sebagai guru-guru. Bu Ica, saya kebetulan di sini juga mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Saya rasa bahasa Inggris itu 2 jam itu sangat kurang sekali, Bu. Seperti keluhannya Bapak yang tadi ya, yang bertanya tadi itu. Nah, terus untuk bahasa Indonesia itu 6 jam, itu rasanya terlalu banyak bagi anak-anak. Anak-anak itu banyak sekali yang mengeluh. Apalagi katanya bahasa Indonesia itu biar literasinya itu bertambah, nyatanya tidak. Anak-anak tambah
apa ya, bosan gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi atas apa kebijakan seperti ini. Apalagi di apa kalau jamnya dikurangi, ada yang ditambah seperti itu. Itu sertifikasi terus apa yang keputusan kebijakan yang 24 jam itu juga sangat mempengaruhi bagi sekolah-sekolah semuanya, Bu. Tidak hanya SMK saja, tapi SMP, SMA semuanya, Bu. Madrasah juga. Ya, mungkin Ibu bisa menjadi penyambung lidah kami kepada Bapak Menteri. Itu juga sangat berpengaruh bagi PNS maupun honorer. Ya, maaf, Bu El. Ya. Ya. Ini menurut saya begini, saya contoh dulu misalnya bahasa Inggris itu pelajarannya juga jam. Ya, Bu. Pelajaran bahasa Inggris di Inggris itu juga banyak. Kenapa? Kenapa kok sampai kita mengatakan pelajaran bahasa Indonesia 6 jam itu membosankan? Ini ada yang salah. Kenapa? Karena bahasa yang dipakai anak-anak kita apakah sudah baik? Kan sebenarnya tidak. Nah, di sini juga menurut saya bukan perkara cuma jamnya saja, tetapi juga penyusunan proses pembelajaran, baik dari aspek diri maupun delivery, cara menyampaikan. Nah, ini barangkali karena kalau bahasa itu bahasa 6 jam bahasa Indonesia itu baik, porsi yang baik sebenarnya. Karena di situ bayangkan anak-anak itu kan harus belajar bagaimana menyusun teks yang tepat, dan teks itu kan tidak terbatas ya. Nah, itu yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris memang dari aspek jumlah waktu kita tadi makanya saya usulkan untuk diskusi itu karena menurut saya ini sudah kelihatan hasil daripada pengurangan jam bahasa Inggris adalah anak-anak kita yang kemudian makin tidak siap kerja. Kenapa? Karena bahasa yang dituntut itu tidak dikuasai. Karena bahasa lain yang dituntut minimalkan bahasa Inggris dulu. Kalau ini saya rasa saya bukan hanya sekarang rame tentang ini itu sejak 2013. Bayangkan sejak dikeluarkannya hukum itu sendiri saya sudah rame sendirian tapi ya. Ayo kita diskusiin bareng-bareng. Kita guru kan yang di kelas apa anak-anak sebetulnya ketika disebutkan bahasa Inggris cuma 2 jam, bagaimana kita akan atau siap melanjutkan dalam bidang itu. Satu tambahan sedikit ya tentang 24 jam dan sebagainya ya itu sih memang konsekuensi logis buat guru dan itu Iya, ada yang lebih penting lagi adalah anak-anak ya. Iya. Itu sih ya adalah memang konsekuensi daripada aturan itu. Iya. Ada tambahan lagi Bu Ica. Ya, karena kebijakan 24 jam itu, kebijakan bahasa Inggris 2 jam itu hingga hampir semua sekolahan, hampir semua, ya rata-rata sekolahan lah, itu kerjasama dengan lembaga kursusan yang ada di luar, itu diundang ke sekolahan untuk ngelesi gitu. Untuk dikursusin di sekolahan. Jadi mengambil jam lagi, tambahan jam lagi. Dan tambahan biaya lagi. Karena kebijakan 2 jam itu. Nah, sekolah menyadari karena anak-anak ini apakah begitu Bu El? Iya. Sekolah merasakan anak-anak kurang, jadi anak-anak dipanggilkan kursus gitu ya? Iya.
didatangkan ke sekolahan sehingga ada biaya ekstra dan waktu ekstra lagi. Ya, oke, terima kasih. Saya akan mencoba masukan yang Nah, terima kasih Bu lagi. Ica. Ya, semoga bisa jadi penyambung lidah kami. Iya. Terima kasih Bu El. Ya, berikut Ibu Ica dari ada raise hand dari Ria. Akhir ya. Ya, terakhir ya, betul Ibu. Dan di kolom chat juga sudah tidak ada dari Ibu Ria. Silakan Ibu Ria. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, selamat malam Ibu. Saya guru SMP dari Riau, Ibu. Salam kenal. Ya, dari Riau. Saya juga guru bahasa Inggris, Ibu. Permasalahannya begini, saya guru SMP cukup jam gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang itu di SD itu kan tidak ada lagi bahasa Inggris ya, adapun mungkin bahasa Inggris itu hanya muatan lokal. Jadi guru-guru bahasa Inggris yang di SD itu pada mau ke SMP begitu Bu. Nah, jadi sekarang di SMP itu pada berebutan jam begitu Bapak Ibu. Jadi mohon juga Ibu untuk perpanjangannya gitu kan, perpanjangan tangan kami Ibu gitu kan, disampaikan ke Mas Menteri juga ada solusinya mengenai hal ini. Dan kami SMP memang kewalahan ketika mengajar anak-anak yang baru masuk gitu kan. Mereka memang kita kasih dari basic gitu, dari dasar gitu. Karena mereka memang tidak tahu sama sekali dan mereka tidak punya pengetahuan tentang bahasa Inggris di SD gitu. Karena mereka memang tidak belajar. Itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih usulannya dan saya rasa SMP itu memang ya zaman belum ada acara baru terus juga di SMP memang sekali dan ya itu apa juga, tapi yang lebih penting adalah sebagai role model pengguna. Kalau yang guru SD harus migrasi ke SMP, nah itu bukan konsekuensi administrasi ya. Nanti kalau Ibu host. Ya, Ibu Ica. Ya. Oh, udah ya Ibu Ria. Baik, jadi mungkin kita akhiri Ibu Ica. Saya beri closing remark terlebih dahulu. Ya, closing statementnya silakan Ibu. Saya beri ya. Kawan-kawan semuanya sudah join. Maka saya senang sekali kita bisa tema menarik. Yang pertama saya melihat kemudian ada kabar hujan dan Merdeka Belajar adalah dalam alamnya dengan ya ini sekali lagi yang berikutnya agar sesuai dengan perjalanan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ida, terima kasih atas kehadirannya di Suara Cerdas edisi kedua malam hari ini. Jadi jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut mungkin bisa di nomor WA-nya Ibu ya. Ibu ya. Oke, baik Bapak. Saya undur diri. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ica sudah bergabung bersama
teman-teman pada malam hari ini dalam kondisi lelah, tapi masih mampu menyempatkan diri untuk bersama-sama kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bersama-sama dalam Vicon pada malam hari ini. Bu Tati barangkali sudah bisa dihentikan rekamannya ya. Sudah Pak, sudah stop recording barusan.